Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Malam ini kita bertemu lagi dalam ibadah keluarga. Kita mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kita. Dan kebaikannya tak tertandingi oleh apapun. Kita percaya bahwa semua kita yang beribadah kepada Tuhan malam ini akan mengalami Tuhan, akan mengalami perjumpaan yang mulia. Puji Tuhan. Mari sebelum kita beribadah, sebelum kita mulai ibadah kita malam ini, kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sungguh mengasihi kami. Kami ada sampai malam hari ini karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami keluarga Efata Keranggan Permai mau beribadah dalam ibadah rumah tangga. Karena kami percaya Tuhan hadir dalam rumah tangga kami semua, dalam kehidupan kami, maka ibadah ini akan menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, Nama-Mu diagungkan. Urapan-Mu turun atas kami semua malam ini. Biarlah hanya Engkau yang ditinggikan di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk lebih lagi. Kami siap Tuhan untuk menyanyikan kebesaran, menyatakan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sambil bangkit berdiri, kita jadikan bahwa tidak ada yang dapat kita balas kepada Tuhan selain kita bersyukur. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidup kami. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tidak ada sobat yang lebih setia daripada Tuhan Yesus. Dan namanya lah, dengan namanya lah, dan oleh namanya lah, dan di dalam namanya lah kita selamat. Dia janji dia tidak pernah tinggalkan kita, dan itu dia selalu tepati bagi kita. Haleluya. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, Ada satu
Tuhanlah terletak kekuatan kita. Dengan firman Tuhan kita akan mengatasi masalah kita. Dan dengan tangan Tuhan yang kuat kita akan dibawa terbang untuk mengatasi setiap persoalan hidup kita. Malam ini biarlah lewat renungan firman Tuhan yang akan kita dengar, kita semua mulai mengalami keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kau tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Dengan sayapmu ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sehingga kami ada pada malam hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami Tuhan supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami. Hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai pada malam hari ini, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, nyatakan dan singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kami semua pada malam hari ini yang beribadah kepadamu, kami diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Malam hari ini kembali kita beribadah kepada Tuhan dalam ibadah rumah tangga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani untuk kepercayaannya pada malam hari ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam Yosua, kitab Yosua pasalnya yang pertama. Kita akan baca ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 ya. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu jemaat Tuhan menyimak di Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati
sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat perikop di dalam Yosua pasal 1 ini berbicara tentang perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Memimpin sebuah rombongan besar, ya, melanjutkan tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin seperti Musa, membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tentulah menggetarkan hati Yosua, ya, hati Yosua. Pada ayat pertama dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Jadi ini adalah suatu perintah yang diberikan kepada Musa. Yang namanya perintah wajib dilakukan, wajib dilaksanakan, ya. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tentunya sebagai seorang yang pada saat itu Yosua masih sangat muda, dia memiliki kekhawatiran, ya, dia memiliki rasa tidak percaya diri, ya. Apalagi pada waktu itu Yosua baru saja ditinggalkan oleh Musa, pemimpin sebelumnya, ya. Dalam kebenaran firman Tuhan di sini kita melihat ketika Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, ya, dan pada akhirnya kita melihat dengan perintah yang Tuhan berikan kepada Yosua, Yosua harus melaksanakan perintah tersebut. Nah, dalam melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Tuhan itu, Yosua harus benar-benar mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, supaya dia dapat benar-benar melakukan perintah yang Tuhan berikan. Ya, kita dapat melihat, kita dapat belajar dari sosok Yosua ini. Ketika Tuhan memberikan Yosua sebuah perintah, apa yang dilakukan oleh Yosua? Yang pertama, pada ayat yang ke-6, dengan tegas firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi tindakan pertama yang dilakukan Yosua dalam dia melaksanakan perintah yang daripada Tuhan itu, yaitu Yosua memiliki ketetapan hati. Firman Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam bacaan kita tadi, ayat 6, 7, 8, dan 9, kata
kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu diulangi sebanyak 3 kali. Itu pada ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-9. Ya. Jadi kunci keberhasilan Yosua di dalam memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan ini adalah hidup berdasarkan pada ketetapan yang Allah perintahkan. Allah memerintahkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diulangi sampai 3 kali. Jadi itulah yang membuat hati Yosua dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, yang kedua, tindakan yang dilakukan Yosua sehingga dia dapat melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu memiliki ketaatan pada firman Tuhan. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita, apalagi sebagai orang percaya. Firman Tuhan dalam Alkitab lain dikatakan seperti lagu pujian tadi. Firman Tuhan itu pelita di dalam kehidupan kita, ya. Firman itu terang bagi jalan kehidupan kita. Jadi di sini kita melihat, ya, pentingnya kehidupan kita sebagai orang-orang percaya untuk taat pada firman Tuhan. Ya. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita, supaya ketika kita berkata-kata sesuai firman Tuhan. Ketika kita berpikir, kita pun berpikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan membuat kehidupan kita berhasil. Bahkan bukan saja berhasil, tetapi akan beruntung. Jadi kita lihat di sini tindakan yang dilakukan Yosua ketika Tuhan memerintahkan dia membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua memiliki ketaatan kepada firman Tuhan. Yang ketiga yang dilakukan oleh Yosua ketika dia diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, yaitu memiliki kekuatan dari Allah. Yosua mendapatkan dorongan dan kekuatan dari Allah. Yosua yakin bahwa ketika Allah yang memerintahkan, maka Allah juga yang akan menyertai, sehingga Yosua dapat berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dengan jelas firman Tuhan katakan pada ayatnya yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi di sini Yosua mendapatkan kekuatan dari Tuhan, mendapatkan peneguhan kembali bahwa
ketika Tuhan yang memberikan perintah kepada Yosua, maka Yosua tetap harus kuat dan teguh hatinya, tidak tawar hati, sebab Tuhan Allah sendiri yang akan menyertai Yosua kemanapun Yosua pergi. Sehingga pada akhirnya kita semua tahu cerita kebenaran firman Tuhan ini. Di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita pun kita menghadapi banyak persoalan, terlebih di saat-saat seperti ini. Kondisi bangsa kita, bukan saja bangsa Indonesia, tetapi seluruh bangsa yang ada di muka bumi saat ini sedang mengalami kondisi yang sangat-sangat sulit. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, langkah seperti apa yang dapat kita lakukan supaya walaupun kita berada di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti saat-saat ini, kita tetap kuat, kita tetap percaya bahwa sekalipun keadaan sulit, Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap memberkati kita. Mari sama-sama kita mau belajar dari sosok Yosua ini. Ketika Tuhan memerintahkan Yosua untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Yosua bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tentunya dengan Yosua tetap memiliki hati yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Yosua taat kepada firman Tuhan. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Di saat kita menghadapi pandemi seperti saat sekarang ini, kita seluruh masyarakat yang ada di muka bumi ini dituntut untuk dapat mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada. Untuk dapat kita mematuhi semuanya itu, kita tentunya harus memiliki ketetapan hati. Apakah kita mau melakukan atau tidak? Kita taat kepada setiap aturan yang ada, sehingga kita dapat membantu pemerintah untuk dapat mengurangi orang-orang yang pada saat ini mungkin terinfeksi virus corona pada saat ini. Marilah kita sebagai anak Tuhan, kita tetap percaya ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun di dalam kehidupan kita, maka kita juga akan menjadi orang yang berhasil, sama seperti Yosua berhasil membawa bangsa Israel tiba di tanah perjanjian. Kita pun bisa mencapai kemenangan ketika kita menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan kesulitan di dalam kehidupan di dunia ini. Asalkan kita mau memiliki ketetapan hati pada firman Tuhan dan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa ketika kita menjadi orang Kristen bukan berarti kita terlepas dari masalah, tetapi bagaimana kehidupan kita sebagai seorang Kristen dengan pertolongan yang daripada Tuhan, kita dapat melewati masalah yang kita hadapi. Karena firman Tuhan juga katakan bahwa setiap masalah, setiap pencobaan yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita, tetapi Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita dapat menemukan jawaban
atas setiap masalah yang kita hadapi. Sama seperti Yosua yang memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Kita juga harus dapat melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kekuatan Yosua bukanlah pada dirinya sendiri. Kekuatan yang didapatkan oleh Yosua adalah karena Tuhan yang memberi perintah kepadanya. Maka Tuhan juga akan menyertai Yosua sehingga Yosua berhasil. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita harus yakin, kita harus percaya ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati kehidupan kita, membuat kita berhasil dan beruntung. Kekuatan dan keteguhan hati dalam menjalani hidup dapat kita peroleh saat kita yakin Tuhan Yesus menyertai kita. Sekali lagi, kekuatan dan keteguhan hati dalam menjalani hidup dapat kita peroleh saat kita yakin Tuhan Yesus menyertai kita. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini memberkati kita. Kita percaya sebagaimana Tuhan menyertai Yosua, demikian juga Tuhan akan menyertai kita di dalam kita menghadapi tantangan, masalah yang saat ini sedang kita hadapi. Dan kita sama-sama berdoa supaya setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk kita memperoleh jalan keluarnya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada malam hari ini. Kami diteguhkan, kami dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya ketika kami taat di dalam melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, maka Tuhan akan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan menyertai dan memimpin Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, demikian juga Tuhan akan senantiasa menyertai langkah kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Meskipun banyak tantangan, banyak rintangan yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan yang menjadi kekuatan kami, Tuhan yang menuntun langkah kami, sehingga kami menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu ini bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh kebenaran Tuhan pada malam ini. Dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Puji Tuhan. Sambil kita nyanyikan pujian kita malam ini. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya
memberkati korban persembahan kita semua. Saja kita akan akhiri pada kita. Kita percaya bahwa kita bisa beribadah malam ini karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sama-sama kita berdiri. Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus sudah sertai kami dalam ibadah yang kami lakukan. Kami percaya semua kami yang beribadah sudah diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu malam hari ini yang sudah mengingatkan kami bahwa kekuatan kami di dalam Engkau, di dalam firman-Mu dan di dalam hati yang taat untuk melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas kami semua yang juga sudah melayani Tuhan pada malam ini, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, keluarga pastori. Kami berdoa Tuhan berkati Bapak Gembala Rohani kami, kuatkan dan sehatkan hamba-hamba-Mu. Bapak Gembala Rohani kami, pulihkan kesehatan mereka, dan biarlah kami semuanya bersuka cita karena damai sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, dan kesembuhan dari Tuhan menjadi bagian Bapak Gembala dari rohani kami. Seluruh jemaat Efata Keranggan Permai dimanapun mereka berada malam ini, lawatan Tuhan juga jadi bagian mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, Amin. yang bimbang dipertetapkan langkahnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada malam ini, karena Tuhan ada beserta dengan kami dan Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kami. Kami akan akhiri ibadah kami dengan penuh sukacita, karena kami percaya di dalam Tuhan ada sukacita, ada kemenangan bagi kami semua. Amin. Di dalam nama berkat Tuhan dan di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus-Nya yang menyertai kita, memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.